Berarti bener ya yang Gamifikasi itu harus tahu itu. Kalau hidup itu permainan ya bener itu ya bener ya. Iya, Karena memang sih. orang-orang yang bermain di dalam itu ada gitu tadi. Ada yang niatnya pokoknya menghancurkan ya, destroy gitu kan. Iya. Halo semuanya, kembali lagi di PKK Podcast Kadirana Eduka. Dan kali ini di sebelah saya sudah kedatangan tamu spesial, Mas Adi Cipta. Halo Mas. Adi Cipta Wirawan. Oke. Dan beliau ini adalah seorang game designer ya. Yes. Game designer. Game designer. Oke, kita ke situ dulu ya. Boleh. Apa itu game designer? Game designer apa? Itu yang game designer tuh sebuah profesi di mana orang yang bertanggung jawab terhadap suatu proses pengembangan game. Pengembangan game. Ya, mulai dari menyusun aturan cara bermainnya, berapa jumlah pemainnya, durasi bermainnya, dan ya kadang sampai faktor apa yang bisa membuat permainan itu menjadi seru. Itu tanggung jawab seorang game designer. Okay. Ada ya ternyata profesi kayak gitu ya. Ada dan memang tidak banyak. Tidak banyak ya. Dan adanya berarti di perusahaan game. Ada game itu kan ada yang digital, ada yang fisikal. Oke. Biasanya untuk memisahkan itu ada istilah board game designer. Board game designer. Ada yang video game designer. Video game designer. Kalau Mas Adi ini? Saya keduanya. Keduanya ya. Awal sebelum masuk ke board game saya video game designer dan masih sampai designer. Sekarang sih ada beberapa project di seputar video game dan juga board game designer. Berarti mendesain itu semuanya ya. Ya, begitu. Dan di sini sebenarnya sudah ada beberapa karyanya Mas Adi ya. Wah, ini adalah board game bikinan Mas Adi ya. Ada ini board game mengenal emosi. Yes. Terus ini warung Wars. Itu yang pertama. Perang warung ya. Perang warung. Wah. Masakan Surabaya. Oke. Terus Mas Adi juga menulis buku di sana. Ini Yuk bikin board game edukasi. Dan di balik buku itu ada karyanya lagi juga. Ada beberapa ya. Iya, ini tentang isu kekerasan seksual. Lindungi tubuhku. Terus ada lini masa series. Ini awal yang kemerdekaan. Terus inovasi sama 25 Nabi dan Rasul. Oh, ini yang board game fisik ya? Yes, ya. Bukan yang digital ya. Digital itu awal di Play Store ada Naraja, Garuda Nest Rescue, terus ada Orbis itu di Steam Market. Terus ada beberapa project yang korporasi juga. Oh, ternyata seru ya dan menantang gitu kan. Dan nggak banyak orang tahu sebenarnya kalau ada game fisik yang seperti ini itu ya. Ya, untuk di Indonesia memang masih hal yang baru. Karena pada umumnya orang tahu cuman Monopoli, ular tangga, Halma gitu ya. Catur itu. Ya, itu juga saya dulu penasaran juga siapa yang bikin itu ya. Kita nggak pernah tahu loh ya, saudara ya. Siapa yang bikin ular tangga, bikin Monopoli, bikin Halma ini otaknya siapa ini? Apalagi yang bikin catur. Nah, itu siapa orang masih lebih baru sih catur dibandingkan ular tangga. Oh, gitu ya malah. Catur itu sekitar abad 17. Ular tangga itu berkembang di India. Ular tangga itu dari India. Iya, karena mengajarkan tentang hukum karma ya. Oke, benar. Jadi tentang konsekuensi ya. Iya. Kalau naik tangga ini kebaikan, kalau kena ular ya itu turun, ada punishment. Itu tentang karma. Kapan-kapan kita akan bahas itu, Mas. Boleh. Tentang filosofi itu menarik ya. Kenapa dipilih ular kok sama tangga? Kenapa kok bukan biawak gitu misalnya atau apa gitu ya? Atau karena mungkin gambarnya susah kalau biawak di India kan identik tuh, kalau dulu kan ular kobra benar. Jadi memang banyak ular di sana. Oh, berarti sebenarnya secara filosofis pun luas sebenarnya permainan itu ya. Oke, dari situ saya teringat kalau nggak salah itu dulu siapa ya, kutipannya dari Driakarya atau siapa yang pernah bilang bermainlah tapi jangan main-main. Oh ya. Bener ya? Ya. Nah, itu kan berarti kan kayak menggambarkan bahwa bermain itu sesuatu yang serius gitu. Ya. Sebenarnya seserius apa sih permainan itu? Bukankah permainan itu senang-senang gitu kan? Kenapa harus seserius itu gitu?
Karena kan sebenarnya permainan, apapun permainannya, mau yang sederhana sampai yang rumit ya, itu kan sebenarnya kita melakukan sebuah simulasi kehidupan. Jadi kan kehidupan yang disederhanakan dalam satu round waktu yang sangat pendek, supaya kita bisa dapat experience, bisa merefleksikan apa yang terjadi dalam kehidupan yang sama kayak tadi kita ngomongin ular tangga dong, gitu kan. Jadi pada saat kita main, sebenarnya seriusnya tuh serius santai sih. Artinya setelah bermain itu yang terpenting itu adalah proses diskusi, refleksi. Tadi tuh apa sih yang sebenarnya sudah kita dapetin. Nah, jadi kita tuh nggak cuma sekedar main-main, tapi kita juga belajar sesuatu dari bermain itu. Berarti ada banyak pembelajaran dari permainan harus, itu ya. Seperti Dan itu. Sesungguhnya bermain itu juga nggak main-main, nggak boleh main-main sebenarnya gitu ya. Iya. Dan ini kayaknya memang dari tadi saya lihat itu saya bolak-balik gitu kan. Serius semua ini sebenarnya. Kelihatannya main-main tapi kok kontennya serius ya. Kontennya isinya serius dan proses permainannya itu juga serius gitu kan. Ada reward and punishment, ada strategi gitu kan. Iya pasti. Dan macam-macam. Nah, ini kan semuanya seserius itu. Iya. Dan ternyata dari permainan ini ada banyak hal yang tersembunyi gitu kan. Iya. Dan kayaknya semua permainan kayak gitu ya. Hampir semua permainan itu pasti karena gini ya, game designer itu kan membawa message sebenarnya. Iya. Jadi dia tuh ada purpose yang ingin dia deliver. Medianya dalam bentuk permainan. Nah, itu kenapa ada hal-hal yang memang dia coba breakdown itu ke dalam aturan ya. Iya. Sebenarnya kan semua game ada namanya rule. Jadi kita tuh sebenarnya kayak kalau mau mensimulasikan sebuah peraturan itu lewat permainan itu cara yang paling efektif karena kan dari permainan itu kita akan terbentuk semacam kebiasaan atau perilaku tertentu kan. Kalau saya melakukan ini saya dapat konsekuensi ini gitu kan. Di situ. Berarti belajar yang tidak terasa belajar gitu ya. Iya memang. Iya sih. Saya pernah nonton YouTube-nya siapa itu ya? Zaini Alif itu ya. Pakar permainan juga tapi permainan tradisional. Oh, oke. Jadi dari engkle ada sondah mandah gitu kan, terus petak umpet dan sebagainya. Itu banyak ternyata unsur edukasinya dia. Iya. Jadi kayak mulai dari kognitif, psikomotorik, afektifnya terbentuk. Betul. Ya psikomotorik mulai dari gerakan gitu kan. Terus kognitif dari strategi. Terus kemudian afektif itu kalau nggak salah dia mencontohkan itu congklak atau dakon gitu ya, yang itu sebenarnya financial planner gitu. Iya, kita gitu buat kan, planning. Betul. Plan terus kemudian kalau kamu ada di lubang berapa kamu akan dapat passive income gitu. Iya. Itu kan investasi saham gitu kan, akhirnya dia dapat berapa biji dan sebagainya. Itu terbentuk semuanya gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat itu kan ada suatu hal besar dalam sebuah game gitu kan. Terutama unsur edukasinya. Tetapi pada kenyataannya kalau unsur edukasi itu kan pasti hubungannya sama sekolah gitu. Identik ya, sekolah itu harus edukasi pasti kan. Tapi tidak banyak sekolah yang menerapkan game gitu kan. Malah kadang game itu dianggap sesuatu yang buang-buang energi, sesuatu yang buruk gitu kan, yang seharusnya tidak banyak dilakukan oleh anak-anak. Kalau perlu nggak melakukan sekali. Kalau Mas Adi gimana menurut? Iya, kebetulan saya ini anak bungsu, 3 bersaudara, terus 2 kakak saya itu gamer semua. Ya, jadi saya waktu masih TK itu udah main konsol Atari gitu kan. Nah, terus artinya orang tua itu beliin beberapa gadget pada saat itu ya tahun 80-an itu supaya anaknya tuh main di rumah gitu kan. Gadget apa 80-an? Itu tadi Atari itu kan. Atari itu konsul, Mas. Era awal video game. Kayak Sega gitu. Kayak Sega Nintendo gitu ya. Lebih jadul lagi. Gitu Bisa dibayangin tuanya saya kan, Mas. Dan sebelum itu udah punya yang namanya Jaguar. Jadi Atari itu konsul kedua kami gitu kan. Sepulang sekolah itu ritualnya selalu main gitu kan. Main Atari ya. Main Atari. Memang terus saya mau nyari nanti Atari bentuknya kayak apa di Google. Termasuk Steve Jobs itu awalnya kerjanya di Atari. Game designer loh Steve Jobs itu. Itu Atari itu brand, merek. Iya, brand.
Seperti Sony PlayStation kayak gitu. Oh gitu ya. Bentuknya tapi sudah begitu itu. Udah. Saya kira saya yang paling tua tahu Nintendo. Nintendo speaker ada yang lebih tua lagi. Ya. Awalnya itu kayak Jaguar, terus Atari. Kita tuh punya itu. Terus akhirnya beli komputer. Nah intinya sepulang sekolah itu saya pasti main konsol itu, main komputer. Dan kadang saya merasa banyak belajar itu dari situ. Dari situ malah. Iya, contoh misalkan saya belajar tentang sejarah. Ada dulu game mungkin sekarang masih populer, Civilization itu kan tentang peradaban. Saya senang main game-game itu, justru saya tahu pelajaran-pelajaran sejarah, mengenal dunia itu ya. Main gamenya Indiana Jones itu kan petualangan. Indiana Jones ada gamenya dulu. Ada, itu kan masih pixel art itu, pixelit gitu lah gambarnya, warnanya masih terbatas. Iya. Nah justru itu dan ketika saya bermain itu akhirnya ketika di sekolah apa yang saya ketahui dari game loh, kalau ini udah diajarin, aku nggak baca bukunya tapi aku udah tahu gitu, dari game gitu kan. Oke. Nah harus itu tahun berapa ya, 80-an 90-an. Kalau saya tuh game pertama ya Super Mario, Contra. Ya aku juga main itu. Donkey Kong. Memang kalau konsol kan kebanyakan ini ya arcade ya, artinya kemampuan dexterity ya. Cekatan tangan itu, keterampilan tangan sama motorik. Tapi kan kalau di komputer lebih banyak knowledge-nya ya. Oh gitu ya. Kognitifnya lebih banyak kalau di game komputer karena kita harus baca. Nah itu aku belajar bahasa Inggris dan macam-macam itu. Justru dari situ tahu sejarah Jepang, sejarah India, Mesir itu baca-baca dari situ dulu terus baca-baca. Ya. Karena kalau di game itu kan ada narasi ya, misalnya betul. Naik level itu ada welcome to level 2 dan seterusnya itu kan. Dan itu semuanya bahasa Inggris gitu. Yes. Itu belajar, saya dulu juga itu kayak baca. Ini ngomong apa sih tuh sambil cari tahu gitu kan. Jadi masih membacanya kan masih belum bisa bahasa Inggris itu herekome gitu. Sama Mas. Herekome. Dibaca literally ini. Herekome meskipun nggak tahu apa gitu kan. Iya. Dari akhirnya pas pelajaran bahasa Inggris jadi nggak asing gitu loh. Oh ini ternyata bacanya here come gitu kan. Bukan herekome gitu herekome. Ya. Nah, gitu. Jadi akhirnya ya harusnya sih sekolah karena ya tadi ya artinya kan mungkin buat saya mungkin waktu itu privilege juga ya, bisa mengakses teknologi lebih awal daripada teman-teman saya. Cuman dari situ ya sekarang sudah dikatakan merata ya. Artinya persepsi tentang game sih kalau menurut saya, ini pengalaman saya mungkin berbeda sama Mas Asril ya. Udah mulai banyak kok, artinya guru-guru muda yang aware terhadap games karena mereka juga bermain sendiri itu ya di digital. Karena itulah Mas Adi bikin buku itu ya. Yuk bikin board game edukasi. Kalau boleh di-spill dikit Mas, isinya kira-kira tentang apa itu? Jadi isinya bagaimana buat para pengajar ya. Ini kan tidak hanya guru tapi bisa trainer entah atau dosen itu ya. Itu kan kita punya rencana pembelajaran seperti apa gitu ya. Nah, di buku ini intinya adalah bagaimana materi itu bisa diterjemahkan ke dalam game mechanics. Jadi teknik apa itu ya? Adaptasi gitu ya. Iya, jadi saya jelasin misalkan di taksonomi Bloom itu kan ada 6 level ya. Nah, bahkan pakai teori ya, ternyata ada teori. Nah, kebetulan karena saya karena nggak banyak game designer yang seorang pengajar. Ya sangat langka Mas di Indonesia, artinya karena ya kita bukan tempat lahirnya game ya. Ya Congklak dan kawan-kawan itu kan juga game import sebenarnya dari perdagangan. Itu ya. Iya. Congklak itu dari mana kalau Congklak? Dari Afrika. Dari Afrika ya. Awalnya itu di Batu Mas. Gitu. Di Batu susah bawa batunya, terus akhirnya dibikin ini, terus setiap perdagangan, nah mungkin habis selesai dagang atau apa. Ya mereka main kayak gitu. Kalau nggak salah Sonda Manda itu yang engkle itu dari Inggris kalau nggak salah, itu asal katanya dari Sunday Monday. Sunday Monday. Saya pernah baca itu. Gimana gitu Sunday Monday terus masuk ke Sunda jadi Sonda Manda gitu. Gitu ya. Jadi ya seperti itu di buku ini jelasin itu kan. Kalau kita mau ini ya level 1 taksonomi belum kan knowledge itu ya, remembering. Ya benar. Nah, remembering itu game mekaniknya apa aja? Game mekanik itu apa? Game mekanik itu contoh kalau di Monopoly itu roll and move. Jadi kita roll dadu, hasilnya berapa, kita melangkah sejumlah angka itu. Itu game mekanik.
Itu game mekanik. Kalau kartu misalkan kita main kartu remi, kita harus menyusun berapa simbol gitu kan. Nah, tata cara permainannya berarti ya, bukan? Akan berdampak ke tata cara permainan. Jadi kayak apa ya? Kalau mobil itu mungkin ini komponen apa. Nah, komponen-komponen yang saling berkaitan inilah akhirnya membuat mobil itu bergerak. Nah, kayak Monopoly dia ada roll and move, terus ada set collection. Kalau kita punya mesinnya ya. Oke. Jadi, nah kan nggak banyak guru yang paham di situ ya. Nah, aku akhirnya pada saat belajar tentang game design itu menghubungkan dengan taksonomi Bloom. Ini kan kalau kayak game mekanik, jadi aku mengklasifikasikan. Jadi kalau kita mau sampai ke understanding, itu game mekanik yang cocok ini misalkan. Sampai ke creation itu game mekanik yang cocok ya yang diajarin ini gitu. Jangan sampai kita salah game mekanik. Oke, kita kasih konteks dulu ya. Teman-teman mungkin yang nggak tahu taksonomi Bloom ini teori apa Mas? Tentang kognitif ya. Tentang kognitif ya. Jadi level-level kognitif itu ya. Yang paling bawah itu pengetahuan, yang kedua itu pemahaman, yang ketiga itu menerapkan aplikasi, yang keempat itu lupa saya, evaluasi ya bukannya? Iya, evaluasi kalau nggak salah. Yang saya lupa. Antara itu pokoknya yang terakhir tuh creation ya. Oke. Aku juga kalau kayak gini jadi lupa Mas. Iya benar ya. harus bikin game taksonomi Bloom. Tenang, nanti akan dibantu editingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Siap. Mulai dari pengetahuan sampai pemahaman. Berarti masing-masing level kognitif itu kalau kita mau bikin game beda gitu ya. Kalau untuk pengetahuan itu game mekaniknya seperti apa. Kalau untuk pemahaman seperti apa dan sebagainya. Berarti sangat seru sebenarnya itu ya. Dengan mengetahui itu akan lebih mudah ya. Kita kalau sebagai seorang game designer, ibaratnya saya mau masak apa nih, saya sudah tahu itu kan bahannya harus ini. Jadi saya nggak harus eksperimen bahan lagi. Tujuannya apa gitu ya? Iya, jadi saya harus pakai game mekanik ini kalau saya mau nge-push untuk ke level pemahaman misalkan. Kalau mau levelnya evaluasi, saya harus pakai game mekanik yang apa. Proses menyusun itu dari tujuan kognitif, terus kemudian gamenya apa, game mekaniknya apa, apakah itu yang disebut dengan istilah game based learning itu Mas, bukan? Jadi gini, game based learning itu kan sebenarnya pembelajaran berbasis game yang tujuannya adalah mendeliver pengetahuan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Artinya misalkan ini itu ya, lindungi tubuhku. Ini adalah game based learning yang tujuannya adalah mengenalkan anggota tubuh yang harus dilindungi. Nah, jadi itu adalah konten yang harus dideliver sehingga harus masuk ke dalam gamenya ini. Kurang lebih seperti itu. Proses ini adalah game based learning. Ya, ini yang disebut game based learning. Jadi setelah orang bermain, dia tahu gitu kan. Berarti aku harus lindungi bagian tubuhku, bagian mulut, bagian dada, bagian kemaluan, bagian pantat. Nah, seperti itu. Jadi dia juga ada motoriknya karena gamenya juga melatih motorik, refleks ke bagian yang harus dijaga. Kalau ada istilah lagi gamifikasi, itu lagi ngetren sekarang juga. Iya. Kalau gamifikasi berbeda. Beda ya, gamifikasi beda. Gamifikasi lebih arahnya adalah bagaimana kita menggunakan elemen-elemen game. Contoh elemen-elemen game itu reward, leaderboards itu ya. Leaderboard itu yang peringkat ya. Kita dapat poin sekian, peringkat berapa. Nah, itu yang kita masukkan ke dalam sebuah mekanisme sistem ya, atau sebuah aturan di sebuah organisasi atau suatu kelompok yang tujuannya adalah mengubah perilaku. Jadi kalau gamifikasi itu kita menggunakan elemen-elemen game tadi untuk mengubah perilaku suatu kelompok orang. Contoh misalkan kalau kita kan pernah ya, kalau entah kapan hari itu ada boleh sebut merek nggak ya? Inilah pokoknya toko ini ya, yang banyak itulah yang selalu sebelahan itu ya. Nah, kalau kita ngumpuli ada loyalty card.
Loyalty, kartu-kartu loyalty. Kalau kita ngumpulin transaksi misalkan 100.000 dapat stempel, kalau sudah dapat berapa kita bisa beli item tertentu. Nah itu kan sebenarnya gamifikasi karena dari gara-gara itu beberapa konsumen itu ya, akhirnya yang biasanya beli di toko sebelah. Nah, sekarang ke toko situ gitu ya, karena dia ke-trigger pingin dapetin, dan biasanya rewardnya tuh eksklusif, nggak bisa dibeli di toko lain selain di toko itu. Itu leaderboard? Bukan, itu gamifikasinya. Gamifikasinya, oke. Kalau leaderboard misalkan, jadi setelah dikumpulin misalnya di spot di toko itu, yang peringkat 1 ini customer namanya si Anu. Dia sudah ngumpulin poin begini loh. Nah, yang peringkat 2 si ini. Nah, berarti kalau gamifikasi itu tidak harus aktivitas pembelajaran ya? Tidak. Bisa apapun. Pokoknya kalau kita mau mengubah sesuatu dan itu lebih menantang, lebih menyenangkan, pakai gamifikasi ya. Betul. Pakai gamifikasi. Reward punishment, ada leaderboardnya. Terus apa lagi mas unsurnya? Biasanya itu ada leaderboard, terus ada reward and punishment tuh nanti bisa macam-macam. Ada sistem badge. Jadi kita misalkan kan kadang kalau di perusahaan 10 tahun pengabdian. Gitu. Cuman kan nggak fun ya. Tapi itu sebenarnya masuk gamifikasi ya sebenarnya. Sebenarnya itu masuk gamifikasi. Kenaikan pangkat atau batch-batch tertentu yang karena karyawan datang pagi selama strikes 7 hari misalkan, nggak pernah absen selama sekian. Nah, itu dapat. Intinya mengubah perilaku ya. Untuk mengubah perilaku. Berarti kayak TNI itu bintang-bintang itu gamifikasi nggak? Iya. Masuk itu ya? Dia sebenarnya gini, dalam gamifikasi itu perlu memahami karakteristik pemainnya. Artinya kelompok orang itu kan ada secara umum itu ada namanya taksonomi Bartle. Di buku saya juga dibahas. Gitu. Apa itu? Nah, taksonomi Bartle itu dia melakukan riset tentang perilaku gamers yang dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok yang pertama itu kelompok yang casual gamer. Jadi dia itu intinya bermain game karena ada temennya. Dia pokoknya bagian dari society. Ya, saya ketemu Mas Asril lah, itu buat saya sudah sebuah reward itu loh. Gitu ya. Berteman sama Mas Asril udah asik ini. Buat saya udah cukup. Gitu. Itu ada, dan jumlahnya ini kurang lebih dari hasil risetnya itu di atas 90%. Orang-orang gamer yang kasual. Yang tadi ya pokoknya maunya apa gimana, saya pokoknya bisa bagian dari society maunya gimana, it's okay. Nah, itu 90%, populasinya cukup besar. Nah, terus terpecah sisanya 10% itu ke 3 kelompok. Yang pertama adalah yang namanya ini achiever. Achiever itu orang yang ambisius. Ya, sebenarnya semuanya ambisius. Ambisiusnya kalau yang kasual ketemu sama orang. Gitu. Bagian dari society. Iya kan. Kalah menang yang penting ngumpul gitu gitu ya. Dia ambisi ya, mungkin kalau dilihat level ambisinya mungkin ya biasa-biasa ya. Enggak yang strict gitu ya. Tapi kalau dia terlempar dari kelompok itu, buat dia itu sebuah hukuman yang sangat parah. Ya, nah yang ini tadi achiever itu pokoknya misalkan ada reward apa gitu ya, misalkan perusahaan kalau kalian bisa mencapai target sekian, nah biasanya untuk sales itu cocok nih orang yang achiever di sales itu it works itu kan, bonus-bonus itu dia akan jalan, dia akan kejar terus itu ya. Interaksinya terhadap sistem, dia senang terinteraksi sama sistem. Kalau tadi sebelumnya interaksi sama orang, dia harus mendapatkan sesuatu ya. Kalau yang tadi yang penting masuk circle gitu aja. Iya, masuk circle, wah keren aku ini. Masuk geng itu udah. Iya, masuk guild kalau di gamer biasanya ini ya. Mabar kelompoknya inilah, tim e-sportnya siapa. Gak apa-apa lah, bawa-bawain tas gitu ya, penting masuk circle. Buat mereka sudah itu ya, gitu ya. Makanya kita nggak bisa. Dari situ saya belajar. Ternyata saya nggak bisa menilai ini ada orang yang dengan itu aja sudah oke gitu. Itu yang kedua. Nah, ada tadi casual gamer, ada yang achiever. Nah, berikutnya itu yang explorer. Explorer itu eksplorasi ya. Eksplorasi. Nah, dia tuh di-trigger dengan hal-hal yang baru.
Jadi misalkan ini cocok buat orang-orang research and development sih, R&D biasanya ini. Karena nggak bisa didefinisikan, dia akan mencoba hal-hal baru dan hal-hal baru itu dia akan kontribusikan ke organisasi atau kelompoknya. Nah itu ada orang yang passionate di situ, eksplorasi. Nah karena ada game-game petualangan dia nggak namatin misi utamanya, tapi dia side questnya dikerjain. Jadi ada orang-orang yang nemu bug gitu ya, jadi kayak apa itu cacatnya game itu dia bisa nemuin. Nah itu orang-orang eksplorasi. Terus yang terakhir itu yang killer. Kalau killer itu dia pokoknya ngalahin satu orang atau siapa yang jadi target dia itu sudah oke. Aku nggak harus jadi orang nomor 1. Itu ada populasinya juga kecil. Jadi kayak psikopat gitu gak mungkin ya? Ya pasti jadi ada. Kepuasannya dengan menjatuhkan orang lain. Buat dia itu dengan membunuh orang lain. Dia rajin masuk bisa jadi bukan karena reward, tapi karena ini kayaknya harus dijegal ya orang ini. Dan di komunitas kita, komunitas main board game itu kita punya ada teman yang seperti itu. Ada, dia kingmaker juga biasanya kalau di game itu. Dan itu hasil penelitian loh Mas. Itu ada jurnalnya. Dan itu jadi jurnal yang paling banyak disitasi untuk di game ya. Berarti bener ya yang gamifikasi itu harus tahu itu. Kalau hidup itu permainan ya bener itu ya bener ya. Iya, karena memang sih. Orang-orang yang bermain di dalam itu ada gitu tadi. Ada yang niatnya pokoknya menghancurkan ya, destroy gitu ya. Ada yang jadi seru biasanya kalau ada orang-orang ini. Ada yang yang penting apalah gitu kan. Yang penting idealnya harus sebenarnya gitu. Kita semua itu punya keempat-empatnya. Iya, tapi ada yang dominan. Iya, lucunya dari penelitian itu di game apa kita akan dominan menjadi apa? Oh gitu. Iya. Bisa berbeda ya? Bisa berbeda. Di lingkungan apa kita akan dominan jadi killer. Bisa tuh. Aku nanti di game tertentu aku jadi casual aja. Di game tertentu saya harus achieve. Jadi dynamic sebenarnya. Jadi enggak sifat tuh yang permanen karakter itu enggak. Kadang-kadang ada orang yang misalnya kalau circle-nya itu anak-anak bandel ya, dia ingin terlihat baik. Tapi kalau kumpul sama orang-orang yang baik gitu kan, dia ingin terlihat rebel gitu. Rebel. Ya. Jadi pusat perhatian. Berarti memang beda-beda circle-nya. Termasuk game ini ya. Berarti game itu bisa apapun jenis gamenya itu kita bisa menjadi orang lain di game itu. Ya benar banget seperti itu. Seru sekali ya sebenarnya itu ya. Jadi ujung-ujungnya itu kan ke game itu kayak riset keperilakuan ya, behavioral research. Makanya dulu itu ada acara TV penghuni terakhir. Oh iya. Itu kan game banget ya. Itu memang gamifikasi. Itu kayak saya dulu itu nonton acara itu kayak ini apa sih kok cuma main game gitu kan. Siapa yang pengen di ini ya meskipun hadiahnya besar gitu kan. Tetapi kok sampai segitunya gitu loh. Ternyata memang game tertentu itu membuat kita bisa menjadi orang yang berbeda. Iya. Bukan berbeda sih, memunculkan sesuatu yang kita sendiri nggak tahu kalau ada sisi itu dalam diri kita ya. Betul. Saya mungkin nggak merasa saya punya sisi killer itu, tapi mungkin dalam kondisi tertentu saya akan menjadi seorang killer gitu. Betul. Ya. Game itu akan membuat seperti itu, membuat perilaku orang menjadi menarik sebenarnya ya. Sebenarnya kalau dimanfaatkan dengan baik di sekolah itu sebenarnya sangat efektif ini. Mungkin. Gitu ya. Maksudnya gini. Gamifikasi ya nih ya. Iya, gamifikasi ya. Hanya dari nanti game based learning kayaknya juga sama ya. Kalau game based learning kan udah umum ya sama. Kalau game based learning kan hanya untuk pembelajarannya menyenangkan dan bisa masuk ke dalam memorinya. Tapi kalau untuk membentuk perilaku selama ini kan PR utama kebanyakan sekolah itu kan malah membentuk perilaku. Ya betul. Gitu kan. Kalau perilakunya yang nggak baik, gimana dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik kan. Dari mengetahui 4 golongan itu aja. Guru itu kan harusnya sudah bisa tahu bahwa muridku yang ini kayaknya tipenya killer. Jadi itu ada assessmentnya Mas sebenarnya. Ada assessmentnya? Ada instrumennya juga. Ada. Jadi nanti tinggal cari aja taksonomi Bartle. Cuman kan itu assessment untuk game. Jadi pertanyaannya tuh kayak ya seputar kalau kamu bermain dengan ini, nah jadi mungkin perlu adaptasi ya.
Kalau itu mau diaplikasikan untuk mapping siswa. Dalam tanda kutip ya, berarti ini tidak selalu hubungannya dengan karakter keseharian. Ini hanya karakter ketika dia main game. Ya. Oke, berarti ada disclaimer-nya di situ. Ya, makanya kan dinamis sekali kan. Gamenya ini saya perilakunya beda. Tapi balik lagi, hidup adalah permainan. Iya. Bisa jadi karakter dia di game, bisa juga ke bawah di kehidupannya dia. Iya, sebagai kepala rumah tangga dan sebagai manajer bisa beda dong. Oh, ternyata memang ini ya menarik ya gitu ya. Game ini sedalam itu dari segi filosofinya, dari segi pembelajarannya dan sebagainya gitu kan. Oke, kita lanjut ke yang ini tadi dulu Mas. Apa namanya tadi? Gamifikasi ya. Ada apa tadi? Leaderboard. Ada leaderboard, ada satunya apa? Reward and punishment. Reward and punishment. Ada badge. Badge tadi sudah. Terus satu. Itu tadi sambil kita harus identifikasi players itu ya. Identifikasi player. Karena kan setiap player itu dia akan termotivasi, misalkan ya, yang achiever itu harus dikasih leaderboard. Gitu ya. Oke. Terus kayak explorer dia lebih senang dikasih badge. Jadi itu badge itu eksklusif karena dia melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang lain, dia dapat badge. Badge itu yang gelar itu ya? Kalau di Mobile Legends itu apa itu? Ada. Ya semacam itu badge itu. Ya kayak tentara kan ya semua dapat badge ya. Iya, badge tertentu karena dia melakukan pengabdian tertentu baru dia dapat ya eksklusif lah, mungkin beberapa orang yang bisa itu kan. Iya, itu menarik gitu ya. Ada lagi, berarti empat tadi itu ya? Ya, umumnya 4 itu sih. 4 itu ya. Dan ini kalau gamifikasi lebih bisa untuk mengubah perilaku. Kalau game based learning itu hanya untuk mendelivery pengetahuan. Gitu ya. Oke. Nah, ternyata setelah kita ketahui sedalam itu ya, dan itu sebenarnya sudah tertulis di bukunya Mas Adi sebenarnya. Saya hanya fokus di game based learningnya. Game based learningnya. Ada planning sih untuk gamifikasi next project. Ada lagi sendiri ya. Itu lebih dalam nanti ya. Berarti ini adalah panduan buat pendidik ya pokoknya ya. Mau guru, mau dosen, mau trainer. Yang mau membikin aktivitas pembelajarannya itu kemasannya game. Betul. Panduannya ini ya. Sampai ada bahasan tentang komersialisasi produksi ada di sini. Gitu. Jadi kalau maksudnya ini berarti komersialisasi ya. Ya, jadi di buku ini juga bahas kalau kita mau nyari percetakan apa saja yang harus diperhatikan. Oke. Gitu. Nah, saya itu baru tahu ternyata bahwa kalau kita video game itu kan jelas ya yang terbitkan apa bahasanya? Ya, penerbit. Yang bikin ya? Penerbit ya bahasanya ya? Iya, publisher. Oh, publisher. Juga iya sama sih. Publisher. Ada Konami, ada apa itu kan ya, dan sebagainya. Ada developer, jadi istilahnya ada game designer tuh yang ngerancang. Nah, developer itu studio gamenya. Studio gamenya ya, yang mau board game atau apa kita biasanya pakai istilahnya developer sih. Ternyata ini pun juga ada publishernya Mas ya? Iya, ada. Jadi kalau Mas Adi ini sebagai seorang desainer gitu kan? Dan juga self publisher. Oh, self publisher juga. Iya. Oh, berarti kalau di buku itu ada penerbit indie. Betul. Saya juga anak indie. Oh, anak indie game. Indie game developer. Tidak hanya indie musik, indie buku, ada juga indie game. Ternyata ini ada penerbitnya. Ada perusahaannya sendiri. Ada juga. Ya. Gitu kan. Jadi kalau Mas Adi ini berarti mendesain gamenya. Kalau mau nerbitin di penerbit berarti tinggal kirim ke publish. Iya, publishernya. Kalau di Indonesia yang masih eksis hingga saat ini yang saya tahu ada di Surabaya itu ada Table Toys. Terus di Jawa Tengah itu ada Home Pimpa. Nggak banyak Mas ya? Nggak banyak. Kalau gini ini kayaknya masih segmented Mas ya? Masih segmented sih. Belum semua orang tahu. Belum, dan ya itu peluang sebenarnya. Peluang ya. Dan saya juga ya sama, saya kayak apa orang-orang pada umumnya taunya ya ular tangga, monopoli dan sebagainya gitu kan. Ternyata teman-teman kalau yang ada yang belum pernah nyobain main gini-ginian, jujur ini jauh lebih seru daripada video game. Iya. Karena interaktif langsung. Betul. Ya kayak main permainan werewolf itu ya, itu kan bener-bener padahal nggak ada medianya loh werewolf itu kan, betul kan kayak tapi kayak udah kayak gitu.
emosi terlibat, siasat terlibat ya, terus pikiran licik itu tadi yang killer-killer itu tadi terlibat gitu kan, dan sebagainya. Oh itu ngomong-ngomong killer, kayaknya saya baru sadar ternyata dulu ketika kayak main permainan tradisional, entah itu pate lele, engklek, ompet, memang ada lah pasti ngincer kan. Di semua permainan lah, mau yang modern ya sepak bola ya kan ada yang kayak gitu kan. Iya benar-benar. Gak apa-apa kartu merah, pokoknya. Kalau di bahasa kita itu ngecing. Ada itu karakter. Itu kayak karakter sih. Kalau yang di komunitas memang ada satu orang aja. Tapi ada dia tuh seru itu. Tapi dia itu bikin gak nyaman achiever. Orang yang achiever itu sangat tidak nyaman dengan kehadiran killer gitu kan. Karena kan orang achiever itu dia sebenarnya tidak suka berinteraksi dengan orang. Dia berinteraksi dengan sistem gimana dapat poin yang tinggi. Sedangkan killer ini gangguin kan itu kan. Jadi planningnya yang sudah ditata itu jadi kacau biasanya. Gak penting apakah dia menang, yang penting aku akan menghancurkan dia. Jadi gitu. biasanya serunya itu kalau main itu kan kita yang casual gamer pada saat itu jadi ketawa gitu kan ngeliatin dramanya. Itu biasanya orang-orang itu yang kalau main remi atau apa pas dia megang kartu bagus nggak dikeluarin. Iya gitu. Ada yang karena tahu kalau ini dikeluarin dia pasti yang menang. Dia kalah nggak apa-apa. Iya. Yang penting dia nggak mau melihat orang lain menang. Iya. Gitu kan, ya. Kalau aku tidak bisa mendapatkan dia, tidak ada orang yang lain yang waduh. Nah itu yang boleh. Jadi penentu gitu kan, itu ngaco itu. Iya. Wah, seru ya ternyata. Iya, riset itu. Coba teman-teman nanti silakan cari-cari gitu ya game-game kayak gini. Ini sangat menyenangkan dan banyak pembelajaran dan melatih kognitif, melatih pikiran yang sudah berumur mungkin. Biar nggak terkena pikun gitu kan kalau orang betul, barat. Memang ada risetnya memang. Memang ini nggak melawan pikun juga ya. Iya, akan menunda ya lebih lama karena kan kita pakai ini untuk berpikir ya. Jadi kalau di film-film kartun barat itu kan ada orang tua itu kan merajut untuk melawan kepikunan, main catur dan sebagainya. Ada alternatif lain yaitu kita bisa menggunakan permainan-permainan board game seperti ini, gitu ya. Dan ternyata seru, menyenangkan dan banyak pembelajaran. Nah berarti buat orang tua ini mungkin atau guru juga. Itu kan setelah menonton ini mungkin sedikit ada pandangan lain ya tentang game. Ternyata game itu sebegitunya gitu kan, ternyata banyak sekali hal-hal positif dari sebuah game yang bisa kita ambil, tapi sudah terlanjur selama ini menganggap bahwa game itu hanya buang-buang waktu, membuat anak malas gitu kan, membuat anak terlena sehingga melupakan belajar dan sebagainya. Nah harusnya Mas, yang paling bijak untuk memandang game ini tadi seperti apa? Menurut saya sih game itu harus dilihat sebagai orang tua bagaimana dia bisa menjadi media yang efektif untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sih. Gitu justru dengan orang tua hadir lewat game juga, entah itu main bareng, lebih baik itu efektif lah. Karena kita kan tahu itu ya orang anak juga, dan kita juga orang tua harus nyiapin mental ya. Kadang kan ada menang kalah gitu. Kalah dari anak itu juga membantu anak untuk bangun rasa percaya diri dia itu kan. Itu sih, jadi memandang secara positif banyak manfaat. Kalau udah coba main pasti otomatis kita bisa ngerasain lah manfaat. Ada teman saya itu yang baru jadi orang tua itu cara mendidiknya juga bagus gitu ya. Jadi misalnya anaknya suka game Mobile Legends ya. Dia tidak akan mengambil sikap ataukah memarahi, membolehkan dan sebagainya. Tidak akan mengambil sikap itu kalau dia sendiri nggak nyoba. Iya harus seperti itu. Gitu. Terus kemudian anaknya suka lagu apa atau film apa dan sebagainya, dia harus ikut nonton. Iya. Baru kemudian dia bisa menentukan sikap. Oh ini nggak boleh. Ya. Oh ini boleh asalkan ada catatan. Iya. Oh ini boleh asalkan ada aturan-aturan, harus jam sekian sampai jam sekian dan sebagainya. Iya harus itu sih. Intinya kalau belum mengetahui
sesuatu itu kayaknya tahan dulu mungkin ya. Kita perlu riset dulu gitu. Perlu merasakan. Gitu. Sama sih sebenarnya kayak buku itu kan atau film ada kategori usia ya. Mungkin orang tua juga harus punya literasi yang baik ya terhadap apapun medianya, termasuk game itu ada yang untuk anak. Jangan sampai tidak tahu gitu. Nanti terus yang disalahin gamenya. Berarti memang harus ikut main ya orang tua itu ya, harus terlibat, harus ikut main, harus nyobain. Dan betul. Tenang saja, nggak usah gengsi. Sekarang banyak kok orang-orang dewasa yang main game. Buktinya Mas Adi. Mas seru juga. Saya juga ikut main gitu kan. Nggak tahu kalau zaman sekarang itu ada banyak hal-hal yang kelihatannya identik sama anak-anak, ya ternyata nggak juga gitu kan. Kayak betul. Anim gitu. Anim, film kartun orang dewasa juga banyak yang masih. Justru sekarang lebih banyak orang dewasa secara kontennya memang gitu, untuk kan. orang dewasa. Oke ya, oke. Berarti seru sekali pembicaraan kita hari ini ya, Mas Adi. Terakhir Mas Adi, kalau mau dapat ini semuanya, ini bisa ke sini. Oh, Kanirana Eduka. Ada beberapa stok yang buku ini ada, gamenya ada atau di social media ya, nanti bisa search store-nya ini. Silakan nanti salah satunya ke Kanirana Eduka, termasuk sama bukunya ya. Ya, ada. Oke, baik. Itu kira-kira teman-teman perbincangan kita dengan Mas Adi ya. Ternyata game itu luar biasa banget ya. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari game dan harus bermain ya. Selamat mencoba untuk bermain ya. Ingat, oh ya jangan lupa ditelusuri juga game-game ini, seru sekali ya. Tidak hanya ditelusuri, ya di check out juga. Di check out dan dibeli ya. Mungkin saya mau closing dengan satu kata yang tadi saya sebut ya, dari Driakarya kalau salah itu ya. Mudah-mudahan benar dari Driakarya. Bermainlah, tapi jangan main-main. Gitu. Kalau Mas Adi, ditutup dengan apa? Ditutup dengan doa. Ya para orang tua harus ini ya hadir. Cara hadir paling mudah, terutama mungkin orang tua seperti saya yang introvert, yang suka awkward dengan anak sendiri kadang. Game itu sangat powerful untuk memulai komunikasi, membuka pembicaraan dengan anak-anak kita. Gitu. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Tetap semangat.